Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zahrani Simahu dengan NIM 1803095. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan jaringan komputer. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembahasan yang pertama. Di sini, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari prosesor. Jadi, apa itu prosesor? Prosesor adalah sebuah sistem IC yang dapat mengontrol semua proses yang berjalan pada sebuah sistem komputer dan juga dapat digunakan sebagai pusat atau otak untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas pada sebuah sistem komputer. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana perkembangan sejarah dari prosesor ini. Yang pertama ada 4004 mikroprosesor. Pada tahun 1971 muncullah mikroprosesor 4004 ini. Mikroprosesor 4004 ini digunakan pada mesin kalkulator Busicom. Dengan adanya penemuan ini, maka bermuncullah ide-ide para penemu untuk memasukkan kecerdasan buatan pada benda-benda mati. Kemudian yang selanjutnya ada mikroprosesor 8008. Pada tahun 1972 muncullah lagi mikroprosesor 8008 ini dengan kekuatan 2 kali lipat lebih canggih daripada pendahulunya, yaitu mikroprosesor 4004. Kemudian yang selanjutnya ada mikroprosesor 8080. Mikroprosesor 8080 ini muncul pada tahun 1974, di mana pada saat itu ia langsung menjadi otak dari sebuah komputer yang bernama Altair, yang dimana pada saat itu selalu laku setiap bulannya sekitar 10.000 setiap bulannya. Selanjutnya ada mikroprosesor 8086 sampai 8088. Mikroprosesor ini muncul pada tahun 1978, di mana pada saat itu terjadi penjualan penting dalam penjualan divisi komputer. Kemudian untuk topik berikutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian dari RAM, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana juga perkembangan dari RAM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, yakni sebuah perangkat keras yang ada pada komputer, yang mana perangkat keras tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan data atau lebih dikenal dengan istilah memori. Pada saat RAM dialiri listrik, media ini akan bekerja sebagai tempat penyimpanan sementara pada sistem operasi yang sedang berjalan. Hal ini berarti apabila semakin banyak aplikasi yang bekerja, maka semakin banyak pula data yang akan disimpan oleh RAM. Kemudian, apabila aplikasi yang digunakan tersebut dihapus, maka terhapus secara otomatis pula semua data yang terdapat dalam RAM. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk memilih perangkat yang memiliki kapasitas RAM yang lebih besar. Berikut saya akan menyebutkan beberapa macam RAM dari dulu hingga sekarang. Yang pertama adalah DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Yang kedua ada FPM DRAM atau Fastpack DRAM. Yang ketiga ada EDO DRAM atau Extend Data Output DRAM. Yang keempat ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Yang kelima ada RDRAM atau Rambus RAM. Yang keenam ada DDR SDRAM atau Double Data Rate Synchronous DRAM. Dan selanjutnya ada DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM, dan DDR4 SDRAM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari ROM, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana perkembangan dari ROM. ROM atau Read Only Memory adalah tempat penyimpanan yang memiliki sifat permanen. Berbeda dengan RAM, ROM dalam perangkat komputer dapat menyimpan sebuah data atau segala data secara permanen. Cara kerja RAM sendiri sangat berbeda dengan cara kerja RAM. Apabila cara kerja RAM bersifat secara sementara, maka cara kerja ROM bersifat permanen. Contohnya, atau dalam arti, meski listrik dalam perangkat tersebut mati, data yang tersimpan pada ROM akan tetap tersimpan. Dalam sebuah PC, ROM ini bisa disebut sebagai BIOS atau Basic Input atau Output System. Instruksi dari BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. Umumnya, proses yang bekerja dalam BIOS ini bekerja secara berurutan. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya secara berurutan. Yang pertama, dimulai dari bagaimana dia memeriksa CMOS. Kedua, membuat penanganan interrupt handle dan device driver. Yang ketiga, menginisialisasi register dan manajemen daya listrik. Kemudian yang keempat, melakukan pengujian untuk seluruh perangkat keras untuk memastikan semua perangkat keras dalam keadaan baik. Kemudian yang kelima, menentukan semua pengaturan-pengaturan dalam sistem. Menentukan penanti yang akan digunakan dalam menjalankan program, misalkan penantinya adalah hard disk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kapan RAM, ROM, dan hard disk berperan dalam komputer. Fungsi RAM atau Random Access Memory adalah sistem memori yang dapat mencadangkan semua data dalam jangka waktu tertentu. RAM dapat menyimpan data tanpa harus menggunakan daya lantaran yang harus terhubung dengan sistem daya komputer. Data pada memori ini aksesnya dapat ditulis, dibaca, dan dapat dihapus beberapa kali.
Nah, sedangkan ROM atau read-only memory adalah memori non-volatil atau perangkat keras komputer yang digunakan untuk menerima perintah penyimpanan data secara tetap dan juga dapat mampu menyimpan data secara permanen. Di saat sumber dayanya mati, ROM tidak akan kehilangan data apapun lantaran ditopang oleh baterai kecil yang terdapat dalam komputer. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu monitor dan bagaimana sejarah perkembangan dari monitor. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita perjelaskan dulu apa itu monitor. Monitor itu adalah sebuah hardware dari komputer. Nah, yang dimaksud dengan monitor ini adalah output device atau alat keluaran yang berfungsi sebagai monitor untuk menampilkan gambar pada layar dan juga sebagai interface atau layar visual yang dapat menghubungkan antara manusia dengan komputer. Kemudian tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya jelaskan bagaimana sejarah perkembangan dari monitor ini. Pada tahun 1855, Heinrich Gebler berhasil membuat vakum dalam tabung yang dilengkapi dengan pompa merkuri. Kemudian, pada tahun 1859 muncullah sinar katoda yang ditemukan oleh Julius Placher. Ia adalah seorang ahli matematika dan fisika yang berasal dari Jerman. Dia berhasil menggambar dan menciptakan sinar katoda ini. Selanjutnya, pada tahun 1969, James Ferguson menemukan TN atau LCD pertama, di mana teknologi ini dapat mengontrol light transfer dari kristal cairan. Kemudian, pada tahun 1981, IBM membuat standar CGA dan MDA dengan standarisasi desain grafik monokrom dengan warna. Di sini, IBM membuka jalan untuk mengembangkan monitor komputer untuk yang lebih universal. Nah, setelah itu, pada tahun 1984, standar EGA ini sudah mulai berakhir. Karena standar EGA sudah lama menjadi standar minimal pada komputer grafik hardware. Kemudian, pada tahun 2000 muncullah layar data monitor untuk home user. Monitor dengan layar tipis ini semakin terjangkau harganya untuk semua pengguna home user. Setelah itu, pada tahun 2005 muncullah penemuan layar 3D pertama. Toshiba menawarkan layar 3D pertama yang menawarkan efek 3D tanpa bantuan alat lainnya. Tetapi mata kita harus terus tertatap pada posisi tertentu. Nah, jadi inti dari perkembangan monitor adalah monitor di masa depan adalah layar data dan 3D. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu VGA dan macam-macam dari VGA. VGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor maupun proyektor. Umumnya, VGA berbentuk kabel, port, dan koneksi yang berfungsi untuk menghubungkan monitor ke layar video atau kartu video. Pada umumnya, VGA card dibedakan berdasarkan memorinya. Untuk VGA card yang berdasarkan daya penyimpanannya atau memori, dikenal sebagai VRAM, Rambus, FGRAM, Dynamic RAM, hingga EDO-RAM. Selain dari jenis yang diklasifikasikan berdasarkan memorinya, VGA juga memiliki jenis yang berdasarkan dari fisiknya, yaitu VGA add-on dan VGA on-board. Baik, mungkin itu saja tentang VGA. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kenapa di seluruh komputer diawali dengan huruf C, kemana huruf A, B, dan abjad yang lainnya. Pada tahun 1960-an, ide untuk memberikan huruf yang berbeda untuk setiap piranti, penyimpanan komputer sebenarnya berawal dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi IBM. CPU IBM menggunakan sistem operasi PC atau M, atau Control Program for Microkomputer, yang dimana tidak memiliki hard disk. Pada saat itu, komputer PC tidak memiliki penyimpanan memori yang cukup besar. Microsoft kemudian mengadopsi sistem 86 DOS untuk membuat partisi komputer PC dari IBM, atau yang lebih dikenal sebagai PC DOS. Lantaran harga piranti penyimpanan internal atau hard disk sangat mahal, setiap komputer PC pada saat itu hanya memiliki satu floppy drive. Floppy drive tersebut digunakan floppy drive A berfungsi sebagai sistem operasi DOS, dan satu slot kedua dilabeli drive B untuk menjalankan program aplikasi. Pada rentang waktu yang sama, yaitu pada tahun 1980-an, hard disk sudah mulai menjadi standar penyimpanan bagi sebagian besar PC. Sistem operasi Windows pun telah ditambahkan ke dalam komputer, maka sesuai urutan alfabet, tempat penyimpanan ketiga yang berupa hard disk ini diberi label drive C. Namun, meskipun komputer yang baru diluncurkan pada saat ini sudah tidak menggunakan floppy drive, tapi jika diperhatikan kembali, ketika ingin memasang floppy drive portable, maka Windows akan mendeteksinya sebagai drive A maupun drive B. Baik, mungkin
saja yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton. Semoga ilmu dan penjelasan yang saya jelaskan di dalam video ini bermanfaat kepada kalian yang menonton. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.